Perbedaan itu. Kenapa dalam dakwah banyak pertentangan? Tidak perbedaan saya bacanya. Kamu baca pertentangan, saya baca perbedaan. Jadi dalam fiqh dakwah itu kan ada fiqhul ahkam, fiqh dakwah. Sebetulnya itu gampang sekali kalau kita insaf. Berteman orang fasik hukumnya gimana? Hukumnya ya haram, diajak ke bar, nyari lonte, nyari WTS, ya haram. Tapi kalau dibalik, dakwai orang fasik hukumnya gimana? Ya baik. Bisa dakwah kalau berteman. Tapi bertemannya kemana? Ya jangan pas ke sana. Artinya gini, kalau kalau ada ulama bilang nggak apa-apa berteman sama orang fasik, berteman yang proses dakwah. Haram berkawan orang fasik pas acara di bar. Itu bukan pertentangan, perbedaan. Saya berkali-kali bilang di pondok mana saja, karena tag itu mudawwan dan musalsal. Di kitab Khilyatul Auliya, itu kitab kesayangan Imam Ghazali. Beliau sampai alim gitu, termasuk barokahnya kitab Khilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya, karangannya Abu Nu'aim Al-Asfihani. Itu yang meriwayatkan itu diantaranya siapa? Meriwayatkan dawuhnya Sufyan bin Uyainah, gurunya Imam Syafi'i. Itu beliau cerita, Nabi Yahya tanya, kampung sini orang baik itu siapa saja? Kalau Nabi Isa tanya, kampung sini yang paling fasik siapa? Akhirnya Nabi Yahya tanya ke Isa, kenapa kamu selalu tanya orang fasik di mana? Saya ini Nabi, biman zilatit tabib. Nabi itu adalah dokter, udawil mardo, di mana-mana dokter nyari yang sakit. Sehingga khazanah kita di kiai-kiai pesantren NU banyak kiai yang kereng, tegas dia monggo. Ada kiai yang ngancani wong fasik-fasik dia monggo. Yang repot nggak ngancani, memang bagian dari fasik. Yang keliru itu yang itu gitu. Yang bagian itu. Kalau ngancani berapa ya orang preman yang ditobatkan para kiai-kiai yang jalur tadi banyak. Jadi ini harus dilihat. Makanya itu ada fiqhud dakwah. Ketika Rasulullah menstigmasi orang munafik itu orang yang buruk, semua riwayat mengatakan Nabi tetap berbuat baik sama mereka. Ketika ditanya, kenapa engkau selalu baik sama Abdullah bin Ubay bin Salul? Karena kata Nabi, saya menghormati keluarganya. Itu gara-gara Nabi mau datang menyolati Abdullah bin Ubay bin Salul, itu keluarganya menjadi Islam kila itu ribuan. Karena betapa baiknya Rasulullah sing jenenge Muhammad, orang seburuk itu masih beliau datang. Nah ketika beliau datang, ini konteksnya apa coba? Konteksnya kan farqu bainal haqqi wa bainal batil, jelas enggak beliau datang di rumahnya orang fasik. Kompaknya adalah konteksnya ya ta'allafuhum, supaya mereka merasanya nyaman. Nah yang merasa nyaman ini nanti jalurnya fiqhud dakwah. Makanya ada fiqhul dakwah, ada fiqhul ahkam. Ya gampang saja caranya tadi, milah-milah tadi. Ada orang fasik, saya berkali-kali fatwa di mana-mana. Ada orang mati karena oplosan misalnya. Kiai-kiai itu sebaiknya harus separuh datang, separuh enggak. Kalau semuanya datang nanti dikira matinya kayak matinya wali, karena semua kiai datang. Tapi kalau kiai ini tidak datang, kadang seorang yang mati oplosan itu ibunya mukminah, sholihah, kadang ikut jamaah majelis taklim. Bapaknya juga soleh, keluarga besarnya soleh. Kalau tidak datang, lalu kita tidak menghormati keluarganya. Akhirnya kiai-kiai dicapelek. Terus yang ngurus jenazah orang fasik juga. Akhirnya didusi beara, terus diadep nongetan. Nah, ketika mereka punya cara sendiri, didusi pakai arak, diadep nongetan, yang disalahkan Allah juga kita. Gara-gara kita tidak datang, nggak terlaksana syariat Islam. Nah, yang datang ini bukan bela-belain orang fasik, bela-bela ini terselanggarnya syariat Islam, yaitu mayat diperlakukan secara Islam, meskipun akhirnya datang di matinya orang pakai oplosan. Makanya ada fiqhul dakwah, ada fiqhul ahkam. Dan pertanyaannya sama, kalau semua temanya sama. Yang kedua gimana? Itu kan sama semua siapa? Cara menyikapi beda pemahaman. Lah iya, beda pemahaman tadi. Rasulullah itu dekat orang munafik, tapi dalam rangka tarbiyah. Kadang yang sahabat yang sudah soleh dijauhi. Mergo cara Jawa moh nguyai segoro tahsilul hasil. Masyhur kan, Nabi punya uang banyak, yang baru Islam dikasih banyak, yang sahabat Ansor yang heroik nggak dikasih apa-apa. Ketika ditanya ya Rasulullah, kenapa yang sudah Islam lama tidak kamu kasih? Mereka itu mentalnya heroik, inginnya ngamal memberi. Kalau ini inginnya mendapat, sudah ata'alafuhum alal Islam. Karena nggak baik loh orang biasa heroik, misalnya dulu pecinta Mbah Hamid, sering ngasih Mbah Hamid, setelah Mbak Idris kaya dikasih, itu nanti jadi pecundang. Dari mental memberi menjadi mental ingin Rasulullah itu tidak ingin orang Ansor jadi mental memberi, kemudian berubah menjadi mental ingin meminta atau mendapat. Sehingga Nabi setelah futuhat itu orang Ansor itu nggak dikasih apa-apa.
Karena kalau dikasih nanti tadi dari mental heroik memberi menjadi penerima. Pas itu Nabi diprotes, ya Rasulullah kenapa tidak memperhatikan mereka? Mereka jasanya akan besar. Kata Nabi, akiluhum ila imanim, saya pasrahkan mereka terhadap imannya. Mereka mencintai saya tanpa servis, tapi kalau ini butuh servis. Itu banyak, saya sering Mbah Mun itu kalau diundang pejabat itu hampir pasti datang. Jadi kalau diundang santri kadang-kadang angel jok sepuh-sepuh. Karena alasannya tadi, wong-wong santri sekarang seneng ngaji. Tapi nak iki lagi seneng-senengnya ngaji. Saya pernah ngalami betul ketika Habib Lutfi diundang di Pondok Al Munawir. Kayak apa terkenalnya Pondok Al Munawir Jogja itu sempat kecewa karena akhirnya beliau gak rawuh. Tapi ketika dikonfirmasi pas itu ada Kopassus atau pengundang, pondok rawuh aku wis do soleh. Nak mereka soleh butuh aku. Hanya dikalahkan yang Pondok Al Munawir. Itu juga filosofi dakwah. Sama Rasulullah tadi. Ya Rasulullah, kenapa engkau memberi ini padahal Islamnya baru, ini yang Islam lama tidak kamu kasih? Kata Nabi, yang Islamnya lama sudah kuat, jadi nggak perlu diservis, tapi perlu disokok. Iya, lalu ini perlu disokok tadi kata itu. Nah itu, jadi pemahaman tuh khazanahnya harus banyak. Terus yang ketiga gimana tadi? Kebenaran itu apakah dinamis atau statis? Kebenaran apa? Kalau kebenaran eksak ya pasti 1 tambah 1 sampai kiamat ya tetap 2. Tapi kalau manusia ini kan mobil, manusia juga dinamis. Jadi kebenaran manhaji itu ya nggak ada batasannya. Kamu sama anak sendiri, sama istri sendiri, kadang baiknya tegas ya tegas, baiknya ramah ya ramah, baiknya hujron ngeneng ya harus ngeneng. Karena kalau ramah terus ya repot. Pas itu marah kamu ramah, dianggap ngenyak, yakin. Lalu bojomu pas ngamuk terus senyum-senyum, kira-kira dianggap baik apa ngenyak? Kira-kira saja. Jadi semua itu ada aturannya. Misalnya sowan kiai itu baik, sowan kiai baik, tambah banyak tambah baik, terus sowan setengah papat, tok assalamualaikum, bunyi-bunyi kok sowan, jadi sowan kiai apik bah. Lama itu semua itu ada batasannya dan manusia pasti tahu. Itu kan ibarat seorang istri bilang, Pak, opo rebuk be aku, kita ini sudah menyatu. Iya deh, aku pengen wayo. Wah, padahal sudah bilang apa saja, tapi tetap saja apa saja yang enggak itu kan gitu. Katanya apa saja kamu dukung, ternyata setelah apa saja kamu sebutkan kecuali itu kan. Artinya gini, Islam tuh ya begitu, ada sesuatu ayat atau apa saja yang perlu tegas ya tegas, perlu lunak ya lunak. Makanya itu hebatnya Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar itu jadi wali karena layinal janib, karena orangnya ramah. Tapi dia tahu tidak semua kebenaran terwakili orang ramah, makanya dia menunjuk Umar sing ghalid, yang keras. Itu bukti. Makanya Indonesia itu bagus, yang ramah juga kenal yang keras, itu bagus. Karena memang, makanya Rasulullah itu Abu Bakar sudah Islam masih berdoa wa ma'izal Islam bi Umar, karena Abu Bakar itu sopan. Jadi kalau dibully orang kafir, Rasulullah disakiti ya main sabar. Rasulullah sudah mikir, ini agak ada petarung repot. Ketika melihat Umar di pasar Uqad itu petarung hebat, kata Rasulullah, kalau yang Islam ini itu keren ya. Makanya doa Allahumma a'izzal Islam bi Umar. Umar didoakan hanya 2 hari masuk Islam. Masuk Islam langsung marani Nabi. Engkau ini orang yang benar, ngapain sembunyi-sembunyi? Harus tegas. Seorang orang kafir diparani, awas ganggu Rasulullah Muhammad, tak bacok kamu, tak bacok. Akhirnya Allahumma a'izzal Islam. Pertama bi hadil Umaran, akhirnya kesampaian coba Umar yang khotob ya. Bukan Amr bin Hisham. Jadi ini penting saya utarakan. Artinya apa? Kebenaran tidak semuanya terwakili orang sing layinal janib. Buktinya lam yaktafi Rasulullah bi islami Abi Bakar, tapi masih ingin dengan Islamnya Umar. Karena tadi ini penting saya utarakan. Jadi cobalah yang legowo secara ilmu. Ya kayak tadi misalnya saya Mbak Idris, banyak ulama termasuk jenis orang alim, tapi kan nggak bisa dakwah di Dayak. Barokahnya orang alim jadi di pusat-pusat Islam kayak di Pasuruan. Coba kalau kita ada alim mungkin di pedalaman Dayak bikin masjid, jadi yang nggak alim ya barokah, karena supaya sama tak ceritani, saya punya sanad musalsalillah Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti dimasuk usulnya Rasulullah itu sampai saya figura ketika ada hisab itu nggak usah dibayangkan karena Allah tidak terkaifiahkan. Allah Jibril sama Rasulullah. Singkat cerita yang mau masuk surga kira-kira kiai induan lah, kiai induan ya kayak Pak Hamid mungkin ya kayak kiai induan. Pertama yang Nabi usulkan apa? Ai Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Kiai-kiai di pojok-pojok Dayak itu ya banyak loh Gusti, itu tolong diperhatikan. Sing gak ono namane tadi.
sing gak diparani calon presiden, calon gubernur sing gak kanggo-kanggo. Itu Nabi matur, ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Banyak hamba engkau di pojok-pojok bumi yang nyembah jenengan. Pojok-pojok gunung. Iya, pojok-pojok gunung. Makanya itu termasuk nanti tanggal 10 saya ke Korea, karena mereka TKI TKW, tapi di sana bangun masjid di daerah ateis. Di daerah apa? Ateis. Itu uang mereka kerja untuk bangun masjid. Kamu kadang disalami template pakai kas masjid. Ya gak apa-apa kalau halalnya halal, cuma mikir itu maksudnya halal, saya yakin halal karena kiai nanti ya paling gue bangun masjid ini kan mau oper-operan tok. Karena kiainya di pondok disangoni masjid, gue bangun pondok ya mau oper-operan gitu. Yang repot kena kiai medit itu rusak gitu dunia pokoknya. Soalnya mau medit itu rusak dunia rusak. Kamu tahu alamatnya medit tuh? Qoribun minan nar, itu sudah. Kata Nabi kan wal bakhil qoribun nanar, jadi baidun minallah baidun minal jannah qoribun. Kalau tanya alamatnya medit di mana Gus, ya qoribun nanar, deket-deket situ. Jadi ini jelas lagi.